Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah majelis Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbahagia bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam halaqah ilmiah Majelis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, di mana pada hari ini kita akan membahas hadis yang ke-17. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita istirahat karena kita tidak bisa melaksanakan halaqah ya via Zoom meeting. Maka pada hari ini kita upayakan untuk kita bisa menyampaikan ta'lim ini via media sosial yaitu YouTube untuk bisa dikaji bersama-sama, untuk bisa kita fahami bersama-sama insyaallah. Kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadis As-Sabi'a Asyara, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan. Ya, kataba artinya adalah farada, mewajibkan. Sebagaimana di Al-Qur'an kita juga membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya, kutiba dalam bentuk majhul. Ya, artinya diwajibkan kepada kalian semuanya. Ya, dalam bentuk maklumnya kataba. Sesungguhnya Allah mewajibkan. Jadi kataba di sini bukan berarti menulis ya. Tetapi kataba artinya adalah ya, mewajibkan. Sebagaimana salat 5 waktu ya dalam bahasa fikih disebut juga as-salawatul maktubah. Salat-salat yang diwajibkan. Dan di Al-Qur'an Allah juga berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman adalah kitaban. Ya, kitaban mawquta, kewajiban yang tertentu atau ditentukan waktu-waktunya. Ya, jadi kata katab artinya adalah mewajibkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Ya, jadi betapa Islam itu agama yang sangat simpel, bahwa Islam itu adalah bagaimana seseorang berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ya, berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Bukan cuma sesama manusia, tapi sesama makhluk. Ya, apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah makhluknya. Dan kita dianjurkan untuk ihsan, berbuat baik kepada mereka semuanya. Ya, kepada binatang-binatang, kepada tumbuhan, pepohonan, ya, kepada air, kepada lingkungan alam sekitar kita. Kita dianjurkan untuk ihsan, untuk berbuat baik. Ya. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Ya, dalam bentuknya ini segala sesuatu apapun kita dianjurkan untuk berbuat baik atau melakukan kebaikan kepada mereka semuanya. Nah, kemudian Nabi merinci, memberikan contoh. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Ketika kamu harus membunuh, fa ahsinu, maka berbuat baiklah al-qitlata, di dalam pembunuhanmu itu. Ya, ketika kamu melakukan pembunuhan, ya, bagaimana pembunuhan yang legal dalam Islam itu adalah seperti qatlul muslim fil qisas, membunuh orang muslim dalam qisas, ya, dalam hukuman karena melakukan suatu kejahatan atau melakukan suatu dosa. Ya, dia dikisos. Ya, maka kisosnya diantaranya adalah dengan dibunuh. Maka al-qitlah, membunuh di dalam kisos ini juga dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Ya. Apa contohnya melakukan kebaikan dalam kisos itu? Ayya'taqida alatal kisos. Dia harus memperhatikan alat untuk mengkisos tadi. Ya, hendaklah ya alatnya tajam. Ya, jadi sekali dia tebas, ya, langsung putus. Ya, wala yaqtulu bi'alatin kalah. Ya, jangan melakukan pembunuhan atau kisos dengan ya alat atau senjata yang kalah. Ya, artinya yang tumpul. Ya, sehingga memberikan rasa sakit ya kepada orang yang mendapatkan kisos tadi. Ya, seperti yang kita lihat ya, kisos-kisos yang dilakukan di
negeri Arab Saudi umpamanya, yang kita lihat itu dalam beberapa video, ya jadi sekali tebas ya langsung terputus, sehingga tidak ya menimbulkan rasa sakit yang ya terlalu pedih kepada orang yang mendapatkan kisos tadi. Itu namanya ihsan fil qitlah, ya melakukan perbuatan baik di dalam ya membunuh atau memberikan kisos, ya. Wa kadzalika yuhiddu asy-syafrata 'inda dzabhi. Begitu juga harus ya ditajamkan setajam-tajamnya pisau atau alat untuk menyembelih atau untuk membunuh tadi itu. Ya. Wa idza dzabhtum, lanjutnya hadisnya tadi, wa idza dzabhtum, dan ketika kamu menyembelih. Jadi yang pertama tadi adalah membunuh. Tentu kita bisa membedakan arti membunuh dan menyembelih itu. Wa idza dzabhtum, apabila kamu menyembelih binatang maksudnya ya, fa ahsinu adzibhata, maka berbuat baiklah terhadap binatang yang engkau sembelih tadi itu. Ya, kita melihat beberapa kejadian yang kurang ihsan ya di dalam melakukan sebuah penyembelihan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita melakukan penyembelihan di hari Aidul Adha. Ya, ada beberapa praktek penyembelihan yang tidak ya ihsan, yang tidak ya syar'i ya. Kayak dia harus bergulat dulu dengan binatang yang disembelihnya. Kemudian dia harus ya merebahkan dengan paksa binatang yang disembelihnya tadi dengan cara melipat lehernya atau melipat kepalanya. Ya, ini sesuatu yang kurang ihsan. Ya, meskipun ya sebagian orang melihat jago ya, orang ini jago ini. Ya bisa menyembelih ya binatang tanpa memakai alat. Ya, dengan tangan kosong saja dia bisa robohkan binatang tadi, lalu dia tebas. Ya, bukan seperti itu. Atau beberapa waktu yang lalu kita juga melihat video dari ya negara muslim yang menyembelih binatang kambing dengan cara ya dikejar ketika dia berlari lalu langsung ditebas saja. Ini tidak ihsan. Ya, meskipun penyembelihan tadi itu sah ya, karena menyembelih artinya adalah memotong dua urat yang ada di leher tadi itu. Tapi ihsan ini harus ditegakkan dalam setiap ya penyembelihan atau perlakuan seorang muslim terhadap apapun dalam kehidupan ini. Ya, apa Nabi menguraikan, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah seseorang di antara kalian menajamkan setajam-tajamnya syafratahu, mata pisaunya. Wal yurih, nah ini yang kedua, wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia membuat senang, membuat tenang, ya, mengistirahatkan binatang yang disembelihnya tadi. Ya, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saya dalam beberapa adab dalam membunuh atau dalam menyembelih ya lebih jelasnya. Kalau membunuh tadi kan ya ahsinu al-qitlata, dengan cara wala yaqtulu bi alatin kallah, ya dengan jangan membunuh dengan alat yang tumpul, tapi membunuhlah dengan alat yang tajam tadi supaya tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan kepada orang yang mendapatkan kisos tadi. Ya, dalam beberapa adab di dalam menyembelih binatang, diantaranya adalah seseorang tidak boleh menajamkan pisau di hadapan binatang yang mau disembelih. Ini kayaknya sesuatu yang klasik dan kayaknya nggak rasional lah. Masa kita nggak boleh ya menajamkan pisau di depan binatang yang kita mau sembelih. Ya, tapi ini akhlak Islam. Ya. Yang kedua, janganlah menyembelih binatang yang sedang menyusui. Ya, sehingga anak yang disusunya tadi sudah ya penuh susuannya, tidak butuh lagi untuk disusui oleh induknya atau oleh induk binatang yang menyusuinya tadi itu. Ya, jangan menyembelih binatang yang sedang menyusui. Ya, artinya anaknya masih butuh kepada susu induknya tadi dan kita sudah menyembelihnya. Ya. Yang kedua, wala yadhbahu bahimatan qibala ba'din. Jangan menyembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Ya. Ini mungkin sesuatu yang agak berat dijauhi ya. Ya, berat untuk ditinggalkan mungkin ya. Apalagi ya kalau kita melihat penyembelihan ayam potong ya. Ya, kita melihat ya temannya yang lainnya masih dalam kandang, dia sudah disembelih di depannya, disembelih. Ya, artinya apa? Akhlak ini seandainya kita mampu untuk melakukannya adalah sebuah kebaikan dan sebuah kemuliaan yang bisa kita
ya laksanakan dalam ihsan tadi itu. Yang berikutnya, hendaklah dia menuangkan air kepada binatang yang mau disembelih tadi supaya memberikan efek ya fresh, supaya menghilangkan ketegangan dalam binatang yang mau ya disembelih. Biasanya ini orang Makassar punya adat yang bagus, ketika dia mau menyembelih ayam umpamanya, dia cuci terlebih dahulu kakinya, ya dia basahi dulu kepalanya, disapu-sapu dengan air ya badan daripada binatang yang mau disembelih tadi. Ini sesuatu yang masyru' dalam Islam dan masnunah, ya dianjurkan. Ya supaya kita ya memberikan ya efek tadi, fresh dan tenang. Ya yurih dzabihatahu, mengistirahatkan binatang yang mau disembelih tadi. Jadi bukan asal tebas saja ya, bukan asal potong saja. Ya, ini akhlak-akhlak Islam yang dianjurkan kepada kita semuanya ya untuk ya melakukannya dalam penyembelihan atau dalam pembunuhan. Wa ayyuridu 'alaiha bil ma'i qabla al-dzabhi, dan hendaklah dia ya menuangkan air kepada binatang yang mau disembelih tadi sebelum disembelih. Wa alla yadhbah labun ya wala dzatal walad hatta yastaghni 'anil laban. Dan janganlah ya seseorang menyembelih binatang yang sedang menyusui atau binatang yang ya baru melahirkan, hatta yastaghni 'anil laban, sehingga anak tadi itu sudah tidak butuh lagi kepada susu induknya. Ya. Wala yastaqsa fil halbi, dan jangan ya memerah susu binatang tadi sampai pupus, sampai habis. Karena itu menyakitkan binatang yang diperah susunya tadi. Ya, jadi ketika kita memerah susu binatang yang bisa kita perah, jangan diperah sampai habis, sampai tuntas. Karena itu akan memberikan ya rasa sakit kepada binatang yang diperah tadi. Ya, wa yuqallimu al-adfar, dan hendaklah dia ya memotong kuku-kuku tangannya ya indal halbi, ketika dia ingin memerah binatang. Ya, memerah susu binatang tadi. Ya, karena kuku yang panjang tentu akan menyakitkan ya puting binatang yang diperah tadi itu untuk dikeluarkan susunya. Ini akhlak-akhlak Islam yang ya sepertinya sesuatu yang sangat kecil dan remeh, tetapi ya kita dianjurkan untuk melakukannya atas nama ihsan tadi itu. Ya. Wa qalu, bahkan mereka berkata, wala yadhbah wahidatan qidama ukhra. Jangan seseorang menyembelih satu binatang qidama ukhra, di hadapan binatang yang lain. Ya, coba bayangkan, begitu mulianya, begitu tingginya akhlak Islam kepada kita semuanya. Melakukan pembunuhan atau qisas kepada ya sesama manusia, lakukan dengan cara yang bagus, yang ihsan. Melakukan penyembelihan kepada binatang, lakukan dengan adab-adab akhlak-akhlak Islam yang sudah kita sebutkan tadi itu. Ya, di antaranya yurih dzabihatahu, istirahatkan binatang yang mau disembelih. Yang kedua, yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah dia menajamkan setajam-tajamnya mata pisau yang dipakai untuk menyembelihnya tadi, sehingga tidak memberikan rasa sakit yang ya terlampau kepada binatang yang disembelihnya tadi. Kesimpulannya apa jemaah yang dirahmati Allah? Begitu komplit ajaran Islam, ya begitu lengkap ajaran Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, sehingga kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu dalam kehidupan kita, supaya terjadi sinergitas, supaya terjadi ya kebaikan di antara kita semuanya, harmoni antara satu dengan yang lainnya. Berbuat baiklah kepada alam, niscaya alam akan memberikan kebaikan kepada kita. Berbuat baiklah kepada sesama, niscaya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Berbuat baik kepada segala sesuatu, karena itu adalah tanda keislaman yang sempurna bagi seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemampuan untuk melakukan ihsan dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap muamalah kita kepada sesama manusia, kepada sesama alam, ya kepada semua sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan nilai ihsan, kebaikan yang sempurna ya dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kamu sendiri. Wa in asatum, tetapi ketika kamu berbuat jahat, falaha, maka itulah
kejahatan juga akan kembali kepada diri kamu sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.